Makin tambah panas, Hasto Kristianto menuduh Presiden Joko Widodo mau ambil alih PDIP. Inilah Hasto Kristianto. Saya sampaikan di dalam beberapa diskusi karena ada seorang mantan menteri ya? Yang kemudian dihubungi oleh menteri dalam kabinet Bapak Jokowi yang menyatakan keinginan dari Bapak Jokowi untuk menduduki posisi Ketua Umum PDI Perjuangan. Itu pernah saya sampaikan ke publik. Terang-terangan ya. Dan kemudian melihat apa yang terjadi dengan Partai Golkar yang mula-mula juga ada rumor seperti itu. Ternyata itu kan terjadi. Maka apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri tersebut itu adalah benar. Di sini kami ingin menegaskan bahwa Bu Mega bukan hanya Ketua Umum PDI Perjuangan, beliau putri proklamator. Bu Mega sudah menjadi bagian dari suatu ide, gagasan, cita-cita bagaimana negara hukum dibangun. Itulah Hasto Kristianto yang terang-terangan menuduh nama Presiden Joko Widodo yang ingin mengambil alih PDIP dan ingin menjadi Ketua Umum PDIP. Ya, Hasto Kristianto terang-terangan menuduh Presiden Joko Widodo. Sebelumnya Megawati mengakui ingin berhenti menjadi ketua umum dikarenakan telah berumur 77 tahun. Namun demikian setelah mendengar adanya pengambil alihan PDIP, maka Megawati tetap akan menjadi ketua umum PDIP. Enak aja, saya ini bareng ngantik, tahu nggak? Lo ya bener lah. Alah, umur 77, kalau menurut dari peraturan udah ya? pensiun tahu. Ini kamu bilang ibu minta untuk jadi ketua umum lagi. Kalau orang kan seneng banget ya. Aku bilang Mas Hasto, gua pikirin dulu ya Tok. Gua rasanya kepingin juga deh kumpul sama keluarga. Ini disuruh jadi ketum lagi gitu. Udah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan. Hai gawat. Gile. Wartawan tulis gile. Apa? Enggak dengar? Ya bilang tuh Adian nih wartawan adik-adik kamu nih melempem semua. Melempem semua. Dia nggak ngerti harga kehormatan. Iya. Aku dengar gitu. Tadinya gua mau pensiun. Saya udah punya cicit kan. Aduh cicitku lucu banget. Aduh jadi apa ya darling saya. Tahu-tahu disuruh jadi ketua umum tapi nggak nurut semua. Ngapain dia gua nggak nurut? Gitu dengar. Ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan. Saya mau jadi ketua umum lagi. Keren apa enggak? Ayo. Benar nggak? Itulah Megawati Soekarno Putri yang menggebrak meja dan mengatakan siap bersedia untuk menjadi ketua umum PDIP lagi. Dikarenakan kalau dia tidak menjadi ketua umum maka akan diambil alih. Dan kita dengar tadi Hasto Kristianto menuduh langsung Presiden Joko Widodo yang akan mengambil alih dan ingin menjadi ketua umum PDIP. Lalu bagaimana tanggapan Adian Apitupulu sebagai kadernya Megawati Soekarno Putri yang begitu girang ketika Megawati mengatakan kalau ada yang mau mengambil PDIP dan gile, itulah Adiana Apitupulu. Kita dengarkan pernyataannya. Ya pastinya kita harus bicara sama ketua umum ya. Tapi kan memang ada master konspirasi ya. Master konspirasi apalagi? Ya, kita lihat master konspirasi ini dia bermain di banyak tempat segala macam. Ya kalau istilahnya tadi Toto bilang masko gitu, master konspirasi gitu. Master konspirasi ya. Yang memang ya jago lah gitu loh. Jago apa? Jago membangun konspirasi sana, konspirasi sini, segala macam gitu loh. Kayaknya Adian kenal orangnya sebenarnya. Kayaknya dekat juga sama Toto. Bahkan pernah didukung Adi Prayitno juga. Nah yang kayak begitulah, master konspirasi ini yang menurut kita menjadi problem buat demokrasi ya. Tanpa harus mengatakan bahwa dia yang dimaksudkan oleh ketua umum, tidak. Karena ketua umum tentunya memiliki banyak informasi yang seringkali juga tidak secara detail disampaikan pada kita, tapi dia tentu memberikan warning, sinyal-sinyal
bahwa peluang itu mungkin saya bisa terjadi dan sebagainya seperti itulah. Gitu ya. Tapi untuk kepentingan apa? Kalau Bu Mega tadi mengatakan ada orang yang mau ngambil partai politik PDIP itu? Ya artinya bahwa kalau saya melihatnya untuk sementara waktu itu adalah warning buat kita semua. Buat Warning kami dari saja kader ya. PDI Perjuangan bahwa kemungkinan itu bisa saya terjadi ketika kemudian situasi politiknya semakin menjauh dari demokrasi. Kalau dari sisi sikun gitu, PDIP mau diambil dulu nggak bisa ngambil Golkar atau gimana kira-kira itu? Bagaimana? Kalau dari si urutan, PDIP mau diambil dulu nggak bisa, kemudian Erlangga mundur atau gimana sebetulnya? Nah itu juga konspirasi. Konspirasi ya. Itu yang begitu itu gitu loh. Oke, Adi Prayitno, ini memang Itulah Hadian Apitupulu yang mengatakan bahwa ada konspirasi begitu ya, di mana dia mengatakan orang yang pernah didukung oleh Adi Prayitno dan juga termasuk oleh Adian Apitupulu tentu saja ini mengarah kepada Joko Widodo yang diusung oleh PDIP untuk menjadi seorang presiden. Namun demikian tuduhan Hasto Kristianto dan Megawati Soekarno Putri yang mengatakan bahwa PDIP akan diambil alih oleh Pak Jokowi untuk menjadi ketua umum tentu saja dibantah oleh Budi Ari. Mengarah pada Presiden Joko Widodo. Ketua Umum Projo ini menegaskan bahwa Jokowi kini tidak punya keinginan untuk berpartai sehingga ia meminta seluruh pihak untuk tidak menjatuhkan tuduhan tersebut kepada Jokowi. Terkait status Jokowi sebagai kader PDIP, Budi Ari menyebut bahwa PDIP lah yang seharusnya menjawab status kepartaian Jokowi. Namun saat ditanyakan soal kemungkinan Jokowi menjadi bagian dari petinggi Partai Golkar, Budi Ari juga tidak membantah kemungkinan tersebut, namun menyerahkan keputusan tersebut pada Partai Golkar yang memiliki kedaulatan penuh sebagai partai politik dengan Ya. Oke, makasih Pak Budi. Siap. Sama aja. Ini aja, siapa yang mau ngambil alih, siapa yang berminat gitu. Jangan main nuduh-nuduh lah. Penguasa katanya Pak. Ya penguasa itu siapa? Mau nuduh Pak Jokowi nggak mau. Pak Jokowi nggak pernah mau ambil alih PDIP. Nggak pernah. Pak Jokowi juga nggak mau berpartai. Bilangnya begitu. Jadi masih ya Pak, masih PDIP? Siapa? Pak Jokowi. Ya mesti ditanya PDI dong. Kalau di dalam Munaslup Golkar nanti diusulkan untuk menjadi ketua Dewan Pembina Pak Jokowi. Itu hak dan kedaulatan partai. Kita harus hormati sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kita harus hormati. Itulah Budi Ari yang membantah pernyataan Hasto dan juga Megawati Soekarno Putri bahwa Pak Jokowi tidak mau mengambil alih PDIP, tidak mau berpartai gitu kata Budi Ari Setiadi yang sekarang menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika. Sementara Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengaku sedih ketika Partai Golkar ketuanya yaitu Airlangga Hartarto mengundurkan diri. Ya, saya agak sedih juga. Kenapa nih Pak? Apa Pak? Saya nggak tahu, terutama kayak Pak Yusuf Hamka kan teman juga ya. Waktu itu beliau udah banyak kontak saya, mungkin mau maju Jakarta kan. Ya melihat seperti ini, ya mungkin aja tulisan skenario akan lawan bukan kota kosong, pola Solo atau apa, saya nggak tahu. Kita tunggu aja. Hamka begitu untuk mundur, menyusul dari Hartarto sebenarnya ini seperti apa sih? Saya nggak gitu, saya belum telepon beliau, tapi saya lihat dari berita yang masuk, saya kira itu yang dibutuhkan. Loyalitas. Sebetulnya apa sih yang diharapkan dari orang selain kesetiaan sebetulnya? Itu yang diharapkan gitu loh. Kita punya integritas, yang diharapkan itu ada kesetiaan. Kalau kita masih sepakat ya, kan nggak mungkin kita berjalan berdua kalau kita nggak sepakat dong. Nah kalau kita mau berjalan bersama, kita masih sepakat. Kalau sepakat, saya kira itu yang ditunjukkan oleh seorang Yusuf Hamka. Ya, saya agak sedih juga. Kenapa nih Pak? Apa Pak? Saya nggak tahu, terutama kayak Pak Yusuf Hamka kan teman juga ya. Itulah Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang mengaku sedih ketika Yusuf Hamka dan Airlangga Hartarto mengundurkan diri dari ketua umum dan Yusuf Hamka juga mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Golkar. Lalu bagaimana tanggapan Mahfud MD terkait mundurnya Airlangga Hartarto dari ketum Golkar? Saya tidak tahu apakah itu intervensi dari Pak Jokowi atau itu sebenarnya ada orang-orang nakal mengatasnamakan Pak Jokowi.
atau memang ada konflik internal karena politik itu kepentingan. Sebelumnya Airlangga mengumumkan pengunduran diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Itulah Mahfud MD yang mengatakan bahwa ada kepentingan politik begitu kata Pak Mahfud MD.